Baik, Bapak Ibu Fasil yang saya hormati, kita mulai saja ya, karena sudah kesepakatan waktu kita setelah salat Isya atau sekitaran jam 7.30 sampai 7.50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Umran? Kabar ini malam? Ibu Warni, Alhamdulillah. ya, Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah ini sehat-sehat Pak saya semua ya. Ade. Ya, ya. Ya, alhamdulillah Nah Pak, ini masih sehat semua. walaupun telah menyelesaikan beberapa tugas ya, saya juga saya bayangkan dari Palopo itu jam 3 start, jam 5 subuh tiba di Makassar. Karena rombongan Pak mobil, susahnya diurus kalau banyak orang. Luar biasa. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebagaimana kesepakatan di ruang kolaborasi bersama Pasil Komando kemarin, kita melanjutkan ruang kolaborasi sesi diskusi ini pada hari ini membahas masalah rancangan-rancangan program yang bisa kita laksanakan atau apa yang telah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Supaya jalannya diskusi kita ini terarah, baiklah saya akan membagikan kembali apa arahan atau petunjuk yang ada di LMS pada modul 3.3. Sudah dapat dilihat Bapak Ibu? Bisa Pak? Ya, jadi ini hanya petikan dari LMS bagaimana langkah-langkah kita berdiskusi. Kemarin sudah disepakati bahwa kita itu berkelompok, di kelas kita itu 3 kelompok, yaitu 3 sampai 4 orang, maka kita menjadi kelompok 1, 4 orang. Setelah itu, tentukan jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan, baik program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, baik itu dalam pembelajaran biasa, ekstra. Jadi itu yang mau kita kembangkan. Yang kedua, tentukan jenis kelas yang ingin menjadi target. Maka kalau di SD kelas 1 sampai kelas 7, kemudian di SMP kelas 7, kelas 1 sampai kelas 6, kalau SMP kelas 7 sampai 9, 10 sampai 12 kalau di SMA. Petunjuknya lagi adalah lihatlah kembali 7 karakteristik lingkungan yang menunggu kembangkan kepemimpinan murid. Kemudian 5, pilihlah minimal 1 karakteristik lingkungan yang ingin Bapak Ibu kembangkan, seperti misalnya membangun lingkungan yang sekolah mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Ini contoh di LMS. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kedua, selanjutnya diskusikanlah bersama kelompok kira-kira program atau kegiatan apa yang bisa dibuat untuk mengembangkan keterampilan itu yang sudah kita disepakati, seperti misalnya tadi sebuah contoh mengembangkan keterampilan
berinteraksi secara positif, arif dan bijaksana, yaitu eh, melalui tahapan ada curah ide, gagasan, eh, itulah yang kita lakukan sebentar, bagaimana memberikan gagasan, curah ide, kemudian bisa menggunakan program yang sudah berlangsung saat ini di sekolah, juga program yang akan dirancang. Nah, itu Bapak Ibu sebagai acuan kita diskusi pada malam hari ini. Selanjutnya pada tahap awal setiap kelompok perlu lakukan adalah menjabarkan apa, bagaimana, dan mengapa. Pada sesi ini masing-masing kita mengungkapkan apa program yang ditawarkan, seperti misalnya apa, tulisan judulnya, kemudian apa programnya, kegiatan kelompok apa itu, kemudian ringkasan programnya, kemudian ada tujuan, terus bagaimana melaksanakan, kemudian mengapa, jelaskan mengapa kelompok Anda memilih program ini. Jadi ceritanya ini masing-masing kita mengungkapkan program yang kita tawarkan. Setelah kita sepakati satu program, maka itulah kita sempurnakan program yang ditawarkan oleh salah satu di antara kita. Sampai sini barangkali ada yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu? Ya, jelas nih Pak. Silakan Pak Umran. Oke, terima kasih Pak Kadir sebagai ketua kelompok 1 ini. Saya kira sudah jelas apa yang ada di LMS seperti yang ditampilkan. Yang ingin saya sarankan atau usul di sini, bagaimana kalau kita masing-masing ini menawarkan satu jenis program dari sekolah kita, itu ya. Nanti sebentar kita baru sepakat jenis program apa yang kita pilih dari 4 program yang ada, karena 4 orang gitu ya. Sekedar usul gini Pak Ketua, barangkali seperti Ya. Terima kasih. Betul. Terima kasih Pak Umran atas sarannya. Silakan Ibu Warni. Ya, terima kasih Pak. Saya setuju dengan saran dari Pak Umran. Tadi di awal sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Kelompok Pak Kadir bahwa kita di kelompok ini akan didiskusikan tentang program apa yang akan kita sepakati. Jadi sebaiknya kita masing-masing dulu berdiskusi, masing-masing memberikan program yang akan ditawarkan, kemudian nanti setelah itu nanti kita berembuk satu program yang akan kita lengkapi bersama program tersebut. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Barangkali dari Pak Syukur ada saran, Pak Syukur. Pak Ketua, jadi saya juga sependapat dengan saran dari Pak Umran dengan Ibu Warni, bahwa mungkin di sini kita sama-sama memperlihatkan, menawarkan program-program yang kita punya masing-masing di sekolah. Nah, setelah kita menawarkan semua program, karena kita di sini berbeda-beda asal sekolah, disitulah kita sepakati satu program yang kita lanjutkan sampai kita gali. Nah, seperti apa program-program itu, dan itulah yang disepakati untuk dipresentasikan di di sesi presentasi kelompok untuk hari ini. Seperti itu mungkin Pak Ketua.
saran dari saya. Sekian. Oke, terima kasih banyak Pak Umran, Ibu Armi, Pak Syukur atas usulnya yang masuk dan kita sepakat kita mengungkapkan program masing-masing kita. Kami yang lain memperhatikan dan mempertimbangkan tentang apa yang ditawarkan. Kalau begitu Bapak Ibu, baik, saya persilakan dulu Pak Syukur ya mempresentasikan atau mengungkapkan programnya ini. Perlu ditekan Pak Syukur barangkali apakah kegiatan ini adalah ekstra atau intrakurikuler atau kurikuler. Oke Pak Syukur, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Ketua atas yang berikan. Apakah saya diberi waktu di sini untuk mempresentasikan program saya mulai dari awal, ataukah hanya saya diberikan kesempatan untuk menyebutkan saja program yang kami punya Pak Ketua? Saya kembalikan dulu. Bagaimana Bapak Ibu dari Bu Arni dengan Pak Umran? Mungkin begini bagusnya, ada dulu semacam list daftar ya yang kita tampilkan, baru muncul di situ 4 program dari kita semua. Nah, dari 4 program inilah yang akan kita pilih, mana yang akan kita finalkan, lalu itulah yang akan kita diskusikan untuk mendapatkan penyempurnaan dari program itu. Barangkali baru gitu kalau saya. Silakan Pak yang lain. Ya, bisa juga, dan bisa juga mungkin Pak Umran, misalnya anggaplah saya langsung menyebutkan, diberi waktu 5 menit ya, atau 2 menit kah, menyebutkan programnya dan gambar program, baru sebentar kita berikan waktu lagi misalnya ke Bu Arni dan lain-lain. Nah, di terakhir nanti setelah kita mendengarkan semua program-programnya, barulah diberikan waktu. Silakan presentasikan program. Mungkin ini yang penasaran, misalnya anggaplah program saya atau siapa, itulah yang diberi waktu untuk presentasi. Seperti itu mungkin Pak Umrat. Oke, siap. Usul yang sangat bagus. Barangkali begitu Pak Kadir. Oh ya, oke. Begitu saja, nanti siapa yang terpilih baru diurai ya. Ya. Iya. Oke, silakan Pak Syukur. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau saya di sini, Bapak Ibu, saya menawarkan sebuah program kurikuler saya di sekolah, yaitu di mana di sekolah kami itu setiap hari Jumat kami rutin melaksanakan program salat duha dan zikir bersama. Tetapi yang paling bermakna di sini adalah Jumat berbaginya. Jadi kalau kami di sekolah di 84 Mangara Bombang itu, kami punya program anak-anak itu menyisihkan uang jajannya di hari Jumat itu minimal 1.000 setiap Jumat. Nah, ini 1.000 ini kami beri nama Jumat Berbagi. Hasil dari Jumat Berbagi ini bukan saja dari siswa, tetapi termasuk pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, kemarin awal-awal kami mencoba ini, dan alhamdulillah kami di sekolah itu bisa mengumpulkan untuk membelikan pakaian seragam untuk anak-anak kami di sekolah yang kami anggap ini butuh misalnya dibantu, atau ini bajunya misalnya ya mungkin pandangan kepada kadang diketawai lah karena mungkin sudah robek, tetap dipakai ke sekolah. Itulah yang membuat kami untuk membuat sebuah program itu. Seperti itu program yang kami punya Pak Ketua dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Syukur, Juma berkah ya. Silakan Pak, selanjutnya Pak Umran. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi tiba giliran saya untuk menawarkan satu jenis program, di mana program ini
telah berjalan selama 5 bulan ya, mulai bulan Juli sampai ini. Namun tujuan akhir dari program ini nanti dapat kita lihat suksesnya itu ketika berjalan selama setahun. Kenapa? Karena program ini adalah program tahunan. Kami beri judul ini program adalah IPTAK ya, ibadah tabungan kurban. Ibadah tabungan kurban ini semacam kegiatan kokuler di mana anak-anak kita itu menyisihkan uang jajannya Rp1.000 per hari. Rp1.000 per hari untuk kegiatan ibadah tabungan kurban. Jadi kami mulai itu setelah kemarin pelaksanaan kurban ya, di bulan kurban kemarin. Kita lanjutkan dan dari jumlah siswa yang ada bersama dengan jumlah PTK dan guru yang ada itu, kita punya target itu bahwa insya Allah di hari kurban nanti itu ada untuk siswa itu kelas 6 bisa seluruhnya ya, bisa seluruhnya berkurban 4 ekor ya, dan untuk PTK 2 ekor, jadi total itu 6 ekor untuk satu sekolah. Nah ini selain apa ya, selain untuk tujuan ibadah tadi itu juga bagaimana membiasakan anak-anak kita itu menyisihkan uang jajannya untuk kegiatan ibadah, semacam terbiasa untuk mengeluarkan sebagian, berarti dalam hal ini bagaimana menciptakan anak kita ke depan itu menjadi seorang yang suka bersedekah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak kita dan juga PTK gitu ya, untuk selalu berupaya di dalam kegiatan kesehariannya selalu mengingat akan pentingnya sebuah ibadah-ibadah seperti ibadah kurban itu. Seperti itu yang saya punya program, yang namanya itu adalah ibadah tabungan kurban yang disingkat dengan IPTAK. Seperti itu Pak, kalau untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ombrang. Selanjutnya silakan Ibu Arni. Terima kasih Pak. Kalau tadi Pak pembicara sebelumnya sudah menyebutkan programnya, izinkan saya untuk menjelaskan program yang di sekolah saya. Di sekolah saya itu ada namanya program S3. Apa itu program S3? Adalah sedekah 1.000 sehari. Jadi selain program 3S, salam santun yang siswa itu dijemput di gerbang sekolah, kami juga ada program S3. Jadi program S3, program sedekah 1.000 sehari itu adalah program yang melibatkan semua siswa untuk menginfakkan sebagian uang jajannya untuk diberikan sumbangan. Jadi begini programnya itu, kami libatkan bekerja sama dengan OSIS. Jadi OSIS yang bekerja dibuat jadwal khusus, jadwal untuk masuk ke kelas di setiap hari. Untuk masuk ke kelas, untuk membawa celengan itu diberikan nama dengan celengan S3, sedekah 1.000 sehari. Alhamdulillah program ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh siswa dari program itu, termasuk memberikan, sama dengan Pak Syukur tadi, memberikan bantuan seragam sekolah, kemudian kepada siswa yang memang membutuhkan. Jadi program ini melibatkan siswa dalam
mengumpulkan dananya tersebut, kemudian mereka mempunyai kepanitiaan tersendiri, dan mereka sendiri yang berdiskusi dengan temannya membuat dari panitia itu siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan sumbangan tersebut. Dan alhamdulillah juga minggu lalu ada kejadian kebakaran di SMA 4 Sinjai. Jadi kami juga berinisiatif untuk memberikan bantuan itu. Bantuan itu ada siswa yang menjadi korban dari dampak kebakaran tersebut. Jadi selain program ini, selain memberikan bantuan kepada lingkungan sekolah, warga sekolah juga alhamdulillah bisa juga diberikan kepada sekolah lain yang berdampak ya dan layak untuk diberikan. Jadi itu dan diapresiasi juga oleh cabang dinas, karena kami di SMA itu atasan kami adalah cabang dinas ke provinsi, bukan atasan langsung ya. Jadi memberikan apresiasi terhadap program yang kami lakukan di sekolah. Jadi namanya itu Pak Ketua, namanya S3, Sedekah 1000 Sehari. Saya kira itu gambaran dari program yang saya tawarkan. Ya, silahkan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak termute. Terima kasih, luar biasa semua programnya dari Pak Umrang, Ibu Arni, Pak Syukur. Kebalikan barangkali dari saya, Pak Umran, sekolah saya itu katakanlah terpencil. Kan satap. Hanya kelebihannya di situ di daerah saya itu kalau kalau dikatakan durian yang terkenal dari Palopo, salah satu durian yang terkenal itu dari tempat saya mengayar. Jadi di situ saya lihat lingkungannya adalah daerah pertanian, apalagi lahan saya itu satu lapangan itu. Tanah di belakang sekolah, muka sekolah itu satu lapangan. Ada apa istilahnya? Ada apa? Sudah ada sertifikatnya. Di situ ada lapangan sepak bola, dua lapangan voli, ada lapangan takraw, banyak pokoknya. Melihat kondisi begitu, maka saya melakukan program pemanfaatan lingkungan di daerah pertanian. Apalagi siswa saya di situ kebanyakan anak petani, Maka saya kembangkan melalui program pengembangan lingkungan sekolah di bidang pertanian perkebunan. Yang mereka lakukan mengolah lahan, yaitu mengolah lahan bedeng-bedeng per kelompok, kelas 1, kelas 2, kelas 3, beda-beda tanamannya. Biasanya ada yang sekarang itu sudah beberapa kali panen. Ada kacang tanah, ada ubi kayu, ada ubi jalar, di samping itu ada sayur-sayuran. Tujuannya adalah karena ada fenomena saya lihat di daerah saya itu bahwa yang bertugas mencari uang dan bekerja adalah orang tua. Anak-anak itu adalah menonton. Maka sejak dini saya membiasakan diri. Saya ajak membiasakan diri bagaimana memegang cangkul, bagaimana memegang tanah, bagaimana caranya menanam. Itulah yang kami lakukan setiap hari Jumat dan Sabtu. Setiap hari Jumat dan Sabtu, maka mereka sudah siap untuk melakukan, karena makanya saya melengkapi alat-alatnya itu, cangkulnya dan lain-lain, mesin babaknya dan lain-lain saya lengkapi. Apalagi satap hanya itu andalannya, karena kalau mau seperti yang lain, maaf Pak Syukur,
katakanlah kalau daerah terpencil itu uang kontang itu luar biasa itu berharganya Pak. Kalau di daerah-daerah terpencil maka dengan tenaga dan lainnya sehingga mereka saling bergotong royong, saling membahu untuk mengelola tanahnya masing-masing, kebunnya masing-masing. Harapan saya itu sehingga kembali nanti ke rumah apa yang dilakukan orang tuanya itu juga diperhatikan di kebunnya atau di lingkungan sekolahnya, di lingkungan rumahnya. Sebaliknya, apa yang diperhatikan di rumahnya atau di kebunnya juga dikembangkan di sekolah sehingga anak-anak itu peka terhadap lingkungan. Nah, mereka sudah melihat alangkah bahagianya kalau hasil panennya itu dinikmati bersama guru-gurunya, walaupun misalnya sedikit. Itulah bagaimana menanamkan rasa kepedulian, rasa kepemilikan sekolah dengan apa istilahnya memanfaatkan lingkungan yang ada di situ dengan berbagai cara menanam. Jadi begitu Pak, beda dengan sekolah lama Pak Umran. Kalau sekolah lama Pak Umran, saya sudah jalankan itu di SMP 2, itu apa ya, yaitu apa istilahnya kurban Pak. Itu kami mulai di guru-guru Pak, jadi gara-gara itu dulu biasa itu saya kalau pulang Idul Adha selalu enggak pulang ke kampung karena harus memotong. Itu ada budaya begitu, tapi alhamdulillah berjalan beberapa tahun, tapi setelah saya digeser ke tempat yang baru ini, lain lagi ceritanya. Itulah yang saya kembangkan, programkan sesuai dengan lingkungan, karena saya lihat di sini adalah bagaimana mengembangkan lingkungan sesuai dengan kondisi sekolah. Saya kira begitu Bapak Ibu, luar biasa sekali karena kita apapun yang kita lakukan demi anak-anak kita sesuai dengan perkembangannya. Saya begitu Pak Umran, Pak Ibu Arni dan Pak Sugur. Barangkali tibalah saatnya di antara ungkapan-ungkapan tadi kita pilih untuk mengefektifkan waktu, kita menggali lebih jauh, kita mengembangkan lebih jauh salah satu program yang ditawarkan oleh teman-teman kita. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung ke, saya lebih penasaran ke apa yang diungkapkan oleh Pak Suko. Saya kira demikian pendapat saya. Bagaimana Bu Arni? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Kalau program yang saya tawarkan tadi itu mirip-mirip dengan Pak Syukur, tetapi saya tadi apa yang digambarkan oleh apa yang disebutkan oleh Pak Syukur kayaknya lebih apa ya, lebih langsung bisa dan lebih menyeluruh. Jadi saya sepakat juga Pak Kadir, kayaknya program oleh Pak Syukur itu bisa menjadi didiskusikan di kelompok ini. Terima kasih Bu Arni. Bagaimana kita Pak Umar? Baik, terima kasih. Begini ya, bukan berarti saya mau mempertahankan saya punya program ya. Tapi dari awal kan tadi saya sudah katakan bahwa untuk hasil dari programnya saya ini tentu di 7 bulan kemudian, gitu ya. Ya 7 bulan kemudian. Artinya itu apa yang kita harapkan dari program ini terkait dengan kepemimpinan murid, kemudian dengan karakteristik lingkungan, itu sebagian besar untuk program saya itu masih ada rasa was-wasnya, gitu ya. Nah, apalagi kan anak-anak kita itu masih ada yang terkadang menunggak 5 hari, gitu ya, untuk celengaknya itu yang setiap hari itu. Ada juga yang terkadang kita mengharapkan sebenarnya di sini adalah kebiasaan menyisihkan uang jajan per hari, namun ternyata tiba-tiba ada orang tua siswa yang lunasi sebulan, ya. Dia lunasi sebulan,
dan untuk hari-harinya ya anak-anaknya tidak menyisihkan untuk jajan karena dia mengatakan sudah lunas, tidak perlu menyisihkan. Padahal tujuan utamanya kita, saya itu adalah bagaimana dia menyisihkan uang jajan, gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin kita sepakat saja apa yang disampaikan oleh Pak Sukur karena mirip dengan Ibu Arni. Kita di situ saja terkait dengan program tadi, ya. Itu Taruh dulu Pak Imran. siap. Itu tadi sasarannya itu dana untuk kurban Pak ya? Apakah tadi? Untuk kurban. Itu saya berpikir begini. Saya berpikir begini kan pernah itu di sekolah saya lanjutkan hanya untuk guru karena pernah saya berpikir juga kalau saya libatkan anak sementara yang berkewajiban untuk kurban untuk saya pahami masih orang dewasa begitu. Jadi kalau saya usulkan jangan larikan ke kurban apa lain karena saya mau pikir itu yang berkewajiban itu adalah orang dewasa. Bagaimana Kak pemikiran saya tuh muncul tadi Pak setelah kita ungkapkan itu karena sering juga saya laksanakan di sekolah. Bagaimana kita Pak Umran? Oke, baik. Kalau saya itu kan hanya mau membiasakan anak-anak kita itu menyisihkan, tetapi sasaran utamanya sebenarnya di sini adalah bagaimana memancing orang tua. Itu ya, orang tua di lingkungan sekitar sekolah saya kan begini, kok anaknya bisa berkurban ya hanya dengan Rp1.000 per hari. Oh iya iya. Ya itu. Iya iya iya. Karena dia Ya, sendiri begitu, ya. itu ya nggak bisa. Itu ya seperti itu ya, sasarannya saya Iya, kan. iya. Maklum di Paham. Oke, lingkungan oke. saya kan, di lingkungan saya kan masih hal begituan mungkin ini karena kita ada di pegunungan kan, di pegunungan pedalaman, Paham. hal-hal yang terkait yang demikian mungkin masih dianggap nanti mau sudah 7 harinya atau 40 harinya setelah mati baru nah bilang memang dipotongkan kambing. Iya iya iya. Iya 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 betul betul. Coba saya Oke. itu ya. Ada Begitu, Pak. ada kredit poin di situ Pak ya. Ada Siap, nilai mau siap. dipotong. Saya paham. Betul betul betul. Cocok. Karena kalau secara kasat mata kan begitu, tapi kalau kita jelaskan begitu kan kita paham. Oke, Bapak Ibu sepakat, Pak Syukur, tidak ada bela. Begitu barangkali Pak Syukur, dengan Iya, hormat Pak Syukur saya persilakan. oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan dan kepercayaan diberikan untuk memaparkan hasil program dari di sekolah kami. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ruang kolaborasi modul 3.3 ini saya akan mencoba menampilkan pengelolaan program yang berdampak pada positif bagi murid saya. Jadi ini sudah disepakati Bapak Ibu bahwa saya akan menampilkan program kami ya di sekolah yang saya paparkan tadi. Baik, selanjutnya di sini maaf. Ya, saya buka dulu. Mohon maaf ya, ini
Oke, silakan Pak Umrang, ada. Baik, izin. Jadi apa yang kita sudah tampilkan ini tadi yang kita juga sudah share di room ini. Bagus mungkin kalau kita ambil yang ini yang saya kirim ke room chat karena dia sudah berbentuk PPT, bisa kita edit. Atau Oke, maksudnya itu yang saya buka, Pak. iya, itu yang kita buka baru kita share karena bisa langsung kita edit. Oke, saya turunkan Siap. ini pada Pak Umrang. Oke, baik. Saya ulang jaringan mungkin. Saya share ya, saya share ulang Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin yang ingin kami tampilkan di sini tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Ya, ini saya coba ubah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, di anggota kelompok kita ini, mohon maaf ya, karena fotonya ini mungkin foto yang saya curi-curi dari profil-profil Bapak Ibu, sehingga mungkin ya ada yang foto-foto sudah lama, ada foto baru, ya seperti itu mungkin. Nah, Kalau di sini ada. kalau fotonya Pak Kadir itu masih sekarang itu masih. Iya, oh, Masya Allah. Jadi tujuan pembelajaran khusus, ya di sini ada bahwa kepemimpinan murid kita di sini diharapkan bisa Suara tak, Pak? Benar jaringan kayaknya. mungkin saya tutup kamera Bapak Ibu ya, mungkin pengaruh Siap. kamera ini. Siap, silakan. Ya, silakan. Jaringan saya lihat ini kurang bersahabat. Oke, baik. Di sini ada yang kedua, kita akan mempresentasikan hasil kelompok. Kemudian ada saling memberikan umpan balik sebentar. Jadi kami harapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sebentar. Nah, di sini nama program kami beri nama Jumat Peduli. Ya. Jadi sebelum program ini kami luncurkan, kami programkan, tentu di awal itu kami melihat keadaan lingkungan, khususnya di sekolah kami, dan kami minta persetujuan dari komite dan orang tua siswa. Kebetulan di lingkungan saya itu, komite saya itu termasuk tokoh agama ya, tokoh agama, dan sangat merespon apa yang kami lakukan ini, khususnya yang saya sebut dengan Jumat Peduli. Jadi ini sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekolah kami. Nah, di program ini, ya, program Jumat Peduli ini merupakan program berbagi, ya, sama teman atau kurikuler, ya, kurikuler. Jadi di sini bisa juga termasuk program kurikuler di sekolah kami. Nah, kemudian target kami yang menjadi target adalah murid kelas 1 sampai 6 yang dianggap kurang mampu atau butuh bantuan. Nah, Jumat Peduli ini Bapak Ibu artinya bukan saja bersumber dari siswa, tetapi termasuk juga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan khususnya di sekolah kami. Nah, karakteristik lingkungan yang ada yang saya kembangkan.
Ini lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Yang kedua, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Dan yang ketiga adalah lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses berbagi. Kemudian selanjutnya di sini ada seperti apa dan apa itu Jumat Peduli. Jadi program Jumat Peduli ini suatu bentuk kegiatan peduli sesama teman sekolah, dan di mana program ini bertujuan mendorong murid dan tenaga kependidikan menyisihkan Rp1.000 atau lebih setiap setelah salat duha dan zikir bersama di Jumat pagi. Jadi kami laksanakan Bapak Ibu itu rutin di sekolah kami setiap Jumat itu pukul 7 sudah salat duha bersama. Kemudian setelah salat duha bersama kemudian zikir. Jadi bukan saja siswa, tetapi kami wajibkan semua pendidik dan tenaga kependidikan. Dan saya sendiri yang bertindak sebagai imam. Dan kalau setelah zikir, biasa juga kami mengundang tokoh-tokoh agama untuk memberikan kultum tentang apa hikmah dan seperti apa itu berbagi sesama. Itu betul-betul tertanam di otak dan pikirannya bahwa kita memang harus punya rasa peduli, kita harus punya rasa ingin berbagi. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana membudayakan kebiasaan bersedekah dan membantu meringankan beban teman yang kurang beruntung. Nah, dana digunakan untuk bantuan sosial seperti ya, itu tadi yang saya katakan bahwa membelikan pakaian seragam sekolah bagi kita yang ada, kita lihat anak-anak kita atau teman-temannya, dia melihat bahwa bajunya ini kasihan si A, ya mungkin sudah kusut sekali, bahkan robek, bahkan ada terkadang juga anak-anak sudah rusak tarik celananya, tetapi mungkin karena kemampuan orang tua tidak kurang mampu, sehingga kadang celana anak ini dia pakai terus meskipun robek dan lain-lain. Sehingga terkadang kalau anak SD itu khususnya di sekolah kami, mohon maaf, terkadang apalagi kalau dia tidak memakai celana dalam, ya seperti itu. Jadi pakaian seragam juga kami juga kadang membelikan seperti pembelian sembako. Sembako ketika misalnya sudah disasar semua anak-anak, karena ini sudah lama Bapak Ibu, sudah berjalan 3 tahun, sudah kami sasar semua yang kurang layak, misalnya pakaian seragamnya, kami lagi beralih, kita rubah, bukan lagi seragam, kita belikan sembako seperti itu, diberikan lagi kepada siswa kita yang dianggap kurang ekonominya seperti itu. Dan di sini juga mengajarkan bagaimana nilai berbagi, empati dan kebersamaan dalam sekolah. Baik, di sini bagaimana pelaksanaannya? Ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa dilaksanakan setiap hari Jumat setelah zikir bersama. Jadi apalagi di hari Jumat itu anak-anak itu cuma 1 kali istirahat, ya, dibanding dengan hari-hari yang lain. Sehingga kami pikir ya di hari Jumat itu anak-anak ketika sudah tertanam bagaimana berbagi, maka uang untuk istirahat keduanya itu dia gunakan untuk berbagi. Prosesnya itu seperti kayak celengan Bapak Ibu. Kita edarkan memang setelah kita salat duha kemudian zikir. Dan saya perhatikan itu anak-anak memang yang betul-betul mungkin yang kurang, yang tidak menyisihkan uangnya. Kenapa? Karena sudah tertanam mungkin di pikirannya dan dia sudah melihat manfaatnya, bahwa seperti inilah manfaatnya Jumat berbagi. Tujuannya ya.
Jadi tujuan dari program ini adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendorong murid untuk beramal dan bersedekah setiap hari Jumat yang merupakan bagian dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian murid belajar menghargai perbedaan dan memahami keberagaman dengan bersedekah kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Yang berikutnya adalah gotong royong. Bagaimana bekerja sama untuk saling membantu dalam kebaikan. Yang berikutnya mandiri. Nah, di sini mandiri juga murid bisa bertanggung jawab secara mandiri dalam menjalankan komitmen. Bersedekah setiap hari Jumat, kemudian tanpa harus menunggu instruksi atau arahan dari pihak lain. Kemudian berikutnya kreatif. Nah, di sini murid dapat mencari cara baru untuk menggalang dana dalam hal-hal lain. Kemudian bernalar kritis, yaitu dengan mengikuti program ini, murid juga mendorong untuk berpikir kritis tentang permasalahan sosial di sekitarnya. Selanjutnya, di sini mengapa kami memilih program Jumat Peduli ini sebagai program yang berdampak positif pada murid. Di sini ada manfaat dari program Jumat Peduli di sekolah sangatlah beragam. Ya, mencakup aspek moral, sosial, dan pendidikan bagi siswa serta komunitas sekolah secara keseluruhan. Di sini yang pertama, bagaimana menumbuhkan kebiasaan berbagi dan peduli. Program ini mengajarkan murid pentingnya berbagi dengan sesama dan menumbuhkan rasa peduli terhadap orang lain. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial. Di sini program Jumat Peduli ini bagaimana meningkatkan kesadaran murid terhadap masalah-masalah sosial di sekitar mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di luar. Kemudian mengajarkan konsistensi dan komitmen. Dengan menyisihkan uang setiap hari Jumat itu, murid belajar bagaimana pentingnya konsistensi dan komitmen dalam menjalankan sesuatu. Kemudian yang berikutnya adalah membangun solidaritas di kalangan murid. Nah, program ini memperkuat ikatan di antara murid. Kenapa? Karena mereka sama-sama berkontribusi untuk tujuan yang baik. Nah, di sini baik Bapak Ibu, di sini ada suara ya atau font. Nah, di sini bagaimana memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar berbagi kebaikan dengan sesama. Yang kedua, melibatkan semua murid dalam membuat perencanaan terkait dengan program Jumat Berbagi. Kemudian ada melibatkan murid untuk memberikan sasaran termasuk masukan dari program Jumat Peduli. Jadi kami di sekolah itu termasuk juga meminta masukan saran dari murid-murid saya bahwa misalnya Jumat depan siapa lagi yang menjadi sasaran? Kira-kira ada yang tetangganya atau temannya yang dianggap butuh kita bantu, seperti itu Mas. Kemudian pilihan. Nah, di sini pilihan ini adalah memberikan kebebasan murid untuk bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak ada paksaan bahwa harus 1.000, harus 500, dan harus misalnya 2.000 dan lain-lain. Jadi tidak ada paksaan. Tapi kalau saya perhatikan setiap Jumat itu anak-anak kadang paling sedikit itu 1.000 satu murid. Dan bahkan juga guru kalau saya perhatikan ya mungkin terunggah hatinya sehingga memberikan contoh kepada murid-muridnya. Dan alhamdulillah setiap Jumat itu di sekolah kami bisa membelikan 1 karung beras untuk setiap Jumat kalau jadikan beras, dan 1 seragam pakaian setiap Jumat. Kalau itu kami satukan setiap Jumat. Tetapi ini nanti kita bagi sekali sebulan sehingga banyak yang menjadi sasarannya. Seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian ada kepemilikan. Nah, di sini bagaimana eh, mendapatkan lingkungan belajar positif, di mana murid dapat berbagi sedekah 1.000 setiap hari Jumat. Kemudian bagaimana rasa keterlibatan ya untuk berkontribusi dengan menjadi bagian dari program ini. Seperti itu mungkin Bapak Ibu yang menjadi program kami di sekolah. Mungkin saya minta masukan, saran dari Bapak Ibu. Mungkin ada, siapa tahu ada masukan-masukannya sehingga program-program ini, program kami ini lebih baik dari sekarang. Karena kesempurnaan sebuah kegiatan itu saya kira hanya milik Allah, dan kami mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Saya kira cukup mungkin dari sini Pak Ketua dan teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kentar sekali di kalau Pak Iman dan Pak Ustaz. Pak Syukur kalau berbicara ya. Oke, Bu Armi, silakan katakan. Iya, terima kasih. Ada satu kata untuk programnya Pak Syukur yang sudah dipaparkan tadi, yaitu mantap. Kalau ditambah lagi dua kata, luar biasa. Ya. Jadi sangat tertarik dengan program yang sudah berjalan ya. Berapa lama ini berjalan Pak Syukur? Alhamdulillah ini berjalan Ibu sejak tahun 2022. Oh, berarti sekitar dua tahun lebih. Ya, sudah 3 lebih tahun. 2 tahun Ibu berjalan. Ya. Ada satu pertanyaan saya Pak yang mengganjal ini. Ini dikelola oleh siapa? Dana Oke. yang terkumpul itu. Ya, Iya. makasih. Jadi karena kita ini di SD beda, kalau SMA mungkin ada OSIS, Iya. ada lain-lain. Kalau kami itu dikelola oleh guru agama. Oh, Jadi begitu. guru agama kami yang menyimpan, yang mengelola. Kemudian tetapi saran yang menjadi sasaran tentu kami minta masukan dari semua. Misalnya bukan yang mengelola yang menentukan, misalnya oh si A lagi kita sasar misalnya bulan ini. Kekhawatiran kami nanti ada rasa iri di antara siswa-siswa lain, sehingga menentukan siswa sasaran itu kami di sekolah duduk bersama, termasuk meminta masukan perwakilan dari kelas. Seperti itu Bu Warni. Iya, berarti kalau begitu Pak, mungkin bisa disisipkan di situ kalimat itu bahwa dikelola oleh, karena tadi saya lihat tidak ada tertulis di situ bahwa di penjelasan Bapak dikelola oleh. Jadi ditambah saja. Saya tidak tahu di bagian mana itu, Pak. Bisa ditambahkan Bisa kalimat mungkin itu. ditambah di sasaran ya. Bagaimana kalau kita tambah di sini? Satu slide. Enggak, ditambahkan saja pelaksanaannya. Ya, di pelaksanaan masuk di pelaksanaannya, pelaksanaannya. Iya, di situ. Nah. Program Jumat Pelaksanaannya Pak, seperti Bu Armi dari pelaksanaannya, bagaimana penyalurannya, siapa menentukan, kan selesai di situ. Ya, mungkin satu slide lagi, Pak. Ada di slide 8, bagaimana pelaksanaan program Jumat Peduli. Slide 8, ya, Pak. Di sini. Iya, betul. Kita tambahkan. Kita tambah mungkin dan dikelola. Bagaimana, Pak? Siap, itu paling bagusnya di situ. Guru agama. Agama. Oke, baik. Mantap nih.
Ya, gimana Bu Warni? Ya, sudah. Karena itu tadi pertanyaan saya. Ya, saya kira mungkin ada masukan dari teman yang lain, bisa dicek-cek Saya lagi Bapak Pak, Ibu. coba termasuk kegiatan ekstrakurikuler ya Pantasnya di situ Pak. Kegiatan ekstra ya Oh karena iya, salah satu co-kurikuler, ya salah satu kan petunjuknya betul. tentukan jenis Saya sudah kegiatan tambah soalnya di itu sini Pak. apakah kegiatan intra, kokurikuler atau ekstra. Ya, Itu betul di ini. ya. Jadi di slide 7 kayaknya bagus. Apa itu program Di itu? sini kayaknya nampak program berbagi sesama teman, ya. Di slide Program slide mana itu? co-kurikuler di sini mungkin, ya. Di slide mana itu, Pak? Di Ya ya slide ya 6, merupakan Di slide 6 ya? ya, merupakan program co-kurikuler. ya. Nah, nih, kita bongkar Ki Pemerang. Nanti saya perbaiki. Ya, kita perbaiki Pemerang. Kita bongkar kisahnya. Saya kira seperti itu mungkin Bu Warni. Terima kasih masukannya. Satu lagi Pak, bagaimana kalau muncul judulnya di atas? Judul programnya itu di slide 2 Kak? Ada Pak. Dia di Coba sini. slide 2. Ini Nggak nama program dimunculkan di ada. atas. Oh ya ya ya. Oke oke. Ada di nama program Pak Ketua. Kalau Oke, kami bisa masukkan itu kira-kira di supaya maksudnya di saya lebih slide. paham Pak, supaya lebih paham kita apa bedanya kira-kira antara Jumat Peduli dengan Jumat Berkah Pak? Karena biasa itu kan pakai istilah orang Jumat Berkah. Apa Ya, bedanya betul. kalau di sini? Ya. Kalau kami jujur Pak Ketua, kami tidak ambil berkah karena sudah banyak yang memakai berkah. Biasa juga ada yang membagi Oh, nasi kuning, dia pakai kata Jumat berkah, sehingga kami merubah nama. Jangan sampai kami dikatakan wah ini menciprat nama ini, sehingga kami ambil nama lain seperti itu Pak. oh Jangan gitu ya. sampai dikira wah dia meniru program saya. Sehingga saya tidak pakai berkah, saya pakai berbagi. Oh iya iya iya. Iya. Ya. Jadi punya alasan tersendiri Pak Ketua. Saya Makanya ambil itu, berkah. makanya Ada filosofinya makanya nih. saya penasaran, pasti ada alasannya ini, pasti ada alasannya. Oke, sudah diedit untuk program Jumat Peduli merupakan program berbagi sesama teman atau co-kurikuler di SDN Ya. Lampung Pombal Kabupaten Sijai. Oke. Mungkin dari teman yang lain lagi masih ada, silakan. Targetnya sudah kelas 1 sampai kelas 6 ya. Oke. Eh, sudah ada tadi penonjolan profil pelajar Pancasila yang dikembangkan ya? Berapa Sudah tadi? ada. Sudah ada Pak. Dia ada di sini, di slide berapa itu? Slide 9. Tujuan program Jumat Peduli. Ya ada Pak. Di sini ada Oke. ada sesuai profil Pancasila, kami paparkan setiap
Kita klik dulu Berapa? itu anu Pak Syukur, Coba slide. Pak tampilkan dulu Pak. Coba Slide tampilkan show. dulu. Kita klik slideshow Pak Syukur, biar lebih besar layarnya. Oke. Ya. Jelas sih mungkin Pak. Oh Ada, iya iya iya. Manda Tawali. Iya, iya. Ya. Iya 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 Oke iya, ada. sih. Betul. Ya. Seperti itu mungkin. Tinggal barangkali yang terkait karakteristik lingkungannya. Mungkin bisa dicari di bagian mana yang paling nampak tentang karakteristiknya. Di sini Pak, ada ini nih. Nah, Oke, mantap. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Lingkungan yang menyediakan kesempatan murid untuk menggunakan pola pikir tersebut dan merasakan emosi yang positif. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses berbagi. Silakan Pak Kadir, mungkin ada lagi yang ingin dikonfirmasi terkait dengan. Bisa enggak ditambah Pak? Pada saat sholat duha itu ada fotonya sebagai ilustrasinya di situ bahwa pada kegiatan ini, karena tadi di awal disebutkan pada saat kegiatan sholat duha berjamaah. Saya kira bisa itu. Ya bisa ditambahkan nanti Pak. Ya, bisa. Banyak Ada itu slide. foto-fotonya. Banyak itu foto-fotonya karena 2 tahun nih. iya banyak foto. Iya, iya, Cuma iya. saya pikir di mana kita mau sisipkan. Oke, diperkecil saja Pak Syukur. Iya. Ada Seperti foto. seperti ini di slide lain tuh sisipkan seperti ini tuh anunya. Di samping tulisan sisipkan di situ. Ya, Oke, untuk kita menggambarkan coba. bahwa ini kegiatan sholat duha. Maksudnya di slide mana Pak, Ibu Arni? Kita sisipkan di slide mana ini anunya? Di mana tadi itu ada menyebutkan itu kan? Nah, Di seperti awal. ini Pak, apa itu program Jumat Peduli. Jadi, ya ini kan pembagian ininya. Nah, mungkin ada di slide itu. Itu zikir bersama tadi. Bisa Itu zikir ditambah di bersama. atasnya ini Pak. Ganti siswa itu tadi. Ya, itu dia ganti Ini. siswa. Nah. Nah sebelumnya. Ini. Coba. Yang slide Bisa di situ, bisa. ini slide Bisa di 5 ya? Wih, Yang slide 5. ya. Di slide 5 di bawah pelang target itu bisa memanjang. Yang slide 5 Nah, ini Pak. di sini saya maksud saya di sini saya maksud saya Pak. Slide Seluruh berapa, Siswa Pak? itu diganti. Oke, di tujuan program Jumat Peduli. Di slide 5 ya. Bisa di situ. Ini. Oh, ini kan double-double berarti. Ya, di sini banyak tempat ini di bawah pelang itu bisa memanjang sampai sudut program atau deskripsi sampai di sudut pelangnya itu deskripsi. Oh iya, hurufnya ini bisa diangkat-angkat sedikit lah tulisannya, baru dibawanya. Ya. Nah, di situ Pak Syukur pasti ada aja fotonya. Ada aja Bu, ada. Cuma itu tadi, di mana saya mau simpan? Ya itulah. Nah, mantap nih. Ya itu. Berkecil saja. Itu jenis program itu kasih kecil-kecil. Ya itu bisa naik-naik Pak. Begini saja karena itu pelangnya tidak bisa begini berubah. bagus itu Pak. Ya. Tidak bisa, Ya. Oh iya. tidak bisa Ada. berubah. Iya, tongen. Mantap nih Pak. Oke. Luar biasa. Kepala sekolah andalannya sing Jadi ditambahin lagi satu kata itu Pak Kadir. Luar biasa, mantap dan andalan.
promosi measem Pak Syukur. Tidak, aku bilang di saya. Kita yang sebut tadi, Pak. Ini masalah durasi waktunya kita di sini kayaknya tidak ada di penentuan waktu Pak Kadir. Bahwa harus 90 menit. Ya. Ketika sudah ada hasil yang optimal dan sempurna. Tidak ada salahnya kita 90 menit toh, kan tinggal 15 menit. Tinggal di edit saja, kita kembali ke atas dulu, finalisasi kita kembali di atas. Iya, masih ada 19 menit. Kita finalisasi. Di slide 1 dulu Pak Syukur. Anunya dulu, fotonya dulu, judulnya di fotonya dulu Pak. Nanti sempurna baru di finalisasi. Ya. Oh, saya terungkap Pak Umbrang ya, tampilkan Pak Umbrang mungkin. Boleh. Isi dulu foto-foto yang masih ada yang di dalam masjid itu. Dalam bentuk lain. Kalau kami Pak salah, bukan di masjid karena tidak dimuat. Jadi kami di lapangan. Oh begitu. Iya. Kelas besar, sekolah besar, sekolah Pak Syukur loh. Bukan sekolah berapa siswa Pak Syukur? Kalau kayak sekolah aku itu kan 220 sekarang Pak. Itu kalau siswanya kakakku di Maros Pak Umran. Iya. 700 lebih. 3 kelas paralel. Sama SD 3. 3 kelas paralel. 10 TU-nya. Sama SD 3 itu di Sinjai, Pak. Astaga. Sekarang mulai dari dari slide 1 dulu kita cross check Pak Syukur. Kalau ini sembako, ada ini pakaiannya, Pak. Oh iya, tampilkan. Di sini ada sembako. Di slide lain saja. Di slide lain. Itu Tommy kalau ada yang gercel Pak Umran, ada andalan. Iya, makanya saya pilih. Makanya aku pilih kami memang Ki. Kita tuh jam 9 tadi, Pak. Nah, ini lengkap nih fotonya tahu. Menginspirasi nih Pak Syukur. Kalau di sekolah saya itu kalau misalnya karena terbatas kasih siswaku dan kemampuannya, cukuplah gurunya barangkali dulu. Kalau ada uangnya rezekinya simpan saja, siapa tahu ada keperluan mendadak, itu kan supaya apa namanya cuma peduli. Betul. Gurunya saya dulu. Mantap nih. Oke. Ceritanya ini nanti ini file diupload sama-sama toh? Iya. Kalau saya final kita upload Kemudian sama-sama. rekamannya masing-masing upload di YouTube begitu Pak Umran. Ya, kalau bagusnya memang itu supaya itu Pak Fasil dalam menilai begitu dia buka itu kan langsung bisa dia putar, tidak harus lagi buka YouTube, tidak harus lagi download. Makanya itu text entry paling bagus. Kemudian buktinya juga kita kasih masuk nih. Bukti karyanya. Masuk kan 2 file kita upload nanti di Rukol ini. 2. Satu file PDF ini ya hasilnya toh. Satu ini rekaman tak masing-masing. Video. Betul.
Rekamannya masing-masing ini, kita bikinkan linknya. Karena masing-masing itu sudah terkirim linknya itu di mail tak. Ya betul. Cocok, Mi? Siap. Oh, oke, oke. Email yang Nah, anu Email yang yang kita sekarang pakai kita nih, pakai. ini. yang kita Iya. pakai ini. Karena Wah, email kampanye ini nih lama, lama deh. min emailku jarang-jarang ku Rama pakai. dia dengar. Rama. Ada panggung besarnya. Kalau Ini tidak, gimana? nanti ku bagikan anunya. Kalau tidak terdownload, nanti ku bagikan videonya. Ada Kita nih orang. pergi semakan di Sudah, YouTube. sudah. Gimana tempat? Oke, sudah selesai Bagaimana itu foto-fotonya, kita Pak. Pak Umran tadi anu tak kalau tamat itu anak-anak program tak Diturunkan, Pak. Coba. Slide lain. Oh iya, Udah lama. itu tulis. Slide apa? Oh, ada papanya di, cocok nih papanya. Anunya dulu, jangan dulu. Masih kita lihat dulu judul-judulnya dulu. Masih ada 15 menit. Ditampilkan ulang Pak Umran yang sudah diperbaiki. Ya silakan Pak Umran. Kenapa itu? Itu tadi yang disempurnakan oleh Pak Syukur. Sudah, Mi. Itu kalau ini batasnya hari Jumat, Di. Ini kegiatan rukul ini diupload. Tanggal Batasnya 8. hari Jumat. Tanggal 8. bisa berarti lusa. Iya. Ya, hari Jumat. Ya, tanggal 8. Tapi kalau ya, Terus tugas demonstrasinya yang mana dikasih masuk ini Pak Ketua? Kalau demonstrasi Ya. tekstual itu yang dikumpul itu adalah saya buka dulu satunya. Yang ada ini apa ya? Demonstrasi konseptual. Apa ini? Perencanaan berbasis dan bermanfaat tujuan. Oh, masalah pemilihan program Ci juga. Ini Ci juga kayaknya. Dasar filosofinya apa, komponennya apa. Tetapi di sana nampak itu izin berbagi ya, boleh ya? ya bisa ya betul. Saya lihat ini kalau di demonstrasi konseptualnya itu demonstrasi konseptual ini ya, atau ini yang ini aksi nyata. Terus demonstrasi konseptualnya itu izin berbagi dulu ya, bisa berbagi Bapak. Lanjut Pak, lanjut. Silakan Pak. Lanjut. Oke. Sangat bisa. Supaya tidak salah jalan Kak juga. Saya lihat ini kalau izin beranunya di sini adalah begini kemarin. Ini. Oh, selesai kita Pak. Sudah koplo. Oh. Nah tinggal unggah tugas rukul yang belum. Aksi nyata juga sudah. Aksi nyata? Sudah Mi. Ya dulu. Terus terang ini Pak Umran atas nama Pak Syukur dan Bu Arni, terus terang Kak, bagikan kami dulu sebagai ATM yang apa yang kita upload, karena masih bingung-bingung Kak ini. Bagaimana Bu abu-abu Arni? Iya, Bagaimana? masih abu-abu. PDF-nya dan lain sebagai karena satu kelompok tidak ada masalah. Siap.
Demonstrasi kontekstual ini saya lihat pemilihan programnya bergantung ke, coba kita lihat di itu di LMS toh. Mengaku minta fotonya benar. Ini kalau yang saya ambil kemarin itu adalah penguatan budaya membaca pada anak. Ini alasan pemilihan program, terus dasar filosofinya, komponen profil Pancasilanya yang ada di sana itu ada 3 yang sempat kami kembangkan. Kemudian karakteristik lingkungannya, tentang prakarsa perubahan, gitu ya. Yang ini kita mau tahap bajanya, gitu ya. Jadi buat pertanyaannya, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan sampai. Banyak-banyak ini dikerja, Dik. Iya, karena proses pemilihan program melalui ini pendekatan yang yang dilakukan melalui tahapan Bagja. Ya. Ini bagaimana pelaksanaan program kita laksanakan. Ini tentang pelaksanaannya. Di upload juga foto-fotonya kegiatan sesi 1, 2, 3, macam-macam ya. Oh iya, bisa Pak, nanti kita ini lihat apa yang perlu dimodifikasi. Kemudian kalau aksi nyata itu hanya pada tahap BA di? Iya, BA saja. Hanya tahap buat pertanyaan dan ngambil pelajaran. Ya, jadi masih kalau saya kan memilih masih tetap itu program yang sama dengan demonstrasi, masih terkait dengan literasi. Nah, itu tadi saya ambil, tinggal kurangin saja. Cuma di sana ada kita buat videonya atau visualisasinya. Kalau saya punya itu mana ya? Kita lihat dulu. Atau bisa saya tampilkan di sini? Itu bagaimana? Bisa Pak tampilkan. Oke, saya cari dulu. Bagi itu demosnya, itu tomo diedit. Iya, itu kan Ji. Tinggal kita lengkapi dengan video Mami, itu. Kalau saya punya aksi nyata kan di situ. Cocok sependapat. Iya. Ini ya. Tunggu dulu, di mana itu aksi nyata aku dong? Oh, ternyata aksi nyata ada di video. Atau ada di YouTube, ya. Di YouTube kalau saya punya aksi nyata. Di tengah kesibukan begini banyak mau dikerja pada ini. Tidak juga ya. Kalau aksi nyatanya sampai tanggal berapa itu? 18. Ya. 18 16. Artinya itu masih lama buat. Iya. Masih banyak. Kalau koneksi antar materi dan demonstrasi kontekstual kan enggak ada di batasnya. Kalau koneksi sudah juga. Artinya tinggal ini rekaman. Iya. Saya mau upload baru vakansi, Mak. Begitu. Silakan Pak Kadir, mungkin sudah cukup untuk malam ini. Ya. Berteriak gitu orang kalau tidak ada rekamannya masuk di drive. Tidak semua gitu. Masih ada Kak? Saya kira mungkin karena waktu Pak Ketua mungkin bisa diambil alih kembali, kemudian disimpulkan. Hasil editannya ini yang fix itu dikirim ini yang dikirim tuh, diupload ke LMS Ibu. Iya. Unggah tugas. Nanti dikirim Pak Umran nanti kasih. Iya. Itu biasa Pak Umran, enggak apa gitu kalau satu kerjakan tugas
dikerjakan apa dikirimkan berupa file dengan video terbaca semua. Jadi Ada dulu tutorial nak kasihkan ke Pak Umran. enggak ada surat apa Omran? Kan kita kirimnya itu kirim apa ya, berbagi dulu deh biar lancar itu. Kan kalau kita mengirim kan kita mengirim begini biasa tuh yang kita pakai. Iya, Ya, kita misalkan ada ini kan untuk tugas ini, gitu ya. iya, iya, Ya, untuk tugas berarti ada di atas di sini kerjakan tugas ya. kerjakan tugas ya, di atas. Ya, Itu ruang kolaborasi. Gitu. Nah ini kan ada begini, ada upload, file upload, ada text entry, ada website. Kalau file Ya. upload berarti PDF. banyak di situ mau PDF mau apa saja, tetapi kan ceritanya itu kalau hanya bisa menambah ke sini, ya, menambah ke sini file lagi. ya, Nah, kalau pilih web hanya web saja, ya, link saja. Kalau di sini semua bisa di sini. Kita cukup kasih dulu kata-kata, misalnya Ya. Assalamualaikum. Itu ya. ya, Bismillah. Berikut berikut tugas unggah rukol iya, modul 3.3. 1. Apa yang mau kita upload? Dokumen, video, file atau Ya. video. Kalau file video berarti, dulu. video berarti kita akan klik yang 3 ini. Ada ini video. Oh iya, Itu ya, silakan diklik ini. Itu ya. ya, Kalau itu kan begitu maksudnya. ya, Nah, gitu. Mana tadi ini. Itu berarti kita pilih Ya. ini. ya, Gitu ya. Pilih video. Berarti kita ambil di sana. di mana simpan linknya? Di sini sih. Di Langsung situ enter. saja. Iya. Nah, Oke, Kalau dia file, ini ada juga link. Bisa juga link video. Misalnya link Ya. video kita ambil saja ini. Nah, ya, bisa. ya. Nah, Tapi mana yang gampang kita rasa. Kalau saya itu biasanya pakai ini saja video. Kalau ini gambar, yang screenshot itu. ya betul. Kalau screenshot pakai ini. Kalau ini pakai file, misalnya PDF, Word, apa dan sebagainya, pakai ini yang 3. Tapi ini melalui ini. Kita pilih semua di sini. Ini saja yang 3 kalau gambar, video, Link. file. Ya. Kan nanti itu kalau sudah menempel orang apa tuh, misalnya kalau sudah nempel gini, tunggu dulu ya, saya buka ya. Itu juga biasa dilupa, biasa orang di sini kina tidak ada, padahal ada di Ya. sini, di 3-nya. Betul. Biasa itu kalau pusing-pusing orang, istirahat dulu, minum kopi, makan 2 teguk, didapat itu nih titik 3-nya. Minus berapa dulu di pantai? Ya, seperti itu barangkali Pak. Tidak ada di Iya masalah. betul tuh. Ya. Jadi Iya. bisa ada kata-kata baru yang kita bikin. Itu terus di sini bisa kita kembali saya coba apa ya, perlihatkan dulu yang sudah. Ya. Jadi kalau sudah mengupload orang, itu biasanya muncul seperti ini selanjutnya. Ini demonstrasi konseptual tadi kan sudah saya kumpul ya. Ya. Wih, berat terbuka. Kan. Mantap mentong isi kampungku. Nah, ini dia. Keluar dulu. Tidak bisa ya. Oke.
Ini kan sudah dikerja tadi demonstrasi kontekstualnya. Muncul ke di situ Ya, ya. di Tanggal 4 kemarin, gitu ya. Nah, Tanggal 4 kemarin. Oh, file ini yang kayak aksi PDF. yang aksi nyata Ya, kayaknya. ya. Heeh. Nah, kita lihat aksi nyata, dielaborasi. Selesai semua Mixelia ini. Nah, ini tinggal ini belum upload Pak Syukur. Tinggal ini, tinggal udah demonstrasi konseptual. Tanggal 4 juga kalau apa ini? Kalau ini. Ini aksi nyata kemarin. Pakai itu karena ada 3 jenis file. Ya, ya. Nah, maka ini saja begini modelnya. Hasil uploadnya itu seperti ini jadinya. Karena 3 file. Oh, ya, ya, ya. Terus. Ya, ya. Begitu, Di. Pertama Terbuka videonya, itu di Lemes, Di. ya terbuka videonya, kemudian ini apa? File PDF, kemudian di screenshotnya. Iya, 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 iya. Ya, seperti itu. mengaku Kak. Kurang mana nih? Tinggal ini memang Ibu. Makanya saya tuh tinggal menunggu chat. Kalau ada yang salah harus diperbaiki. Iya. Tapi sebelum kita kirim kita sampaikan itu Pak. Kan melihat nih. Basis. Ya, kan lihat Basis. pasti. Saya kira kita kirim Enggak gitu. Kemarin hanya saya mengirim di grup. Ada di grup kemarin serta saya bilang saya sudah kirim ini. Iya, iya, saya lihat. Luar biasa, teman, berbaginya. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Oke sih. Saya kira demikian Bapak Ibu, luar biasa semua. Memang ini orang Sinjai, kata-kata mudah-mudahan saya tidak salah ucap kata tembak semua. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini kita bisa tuntaskan diskusi kita di ruang kolaborasi 3.3. Barangkali juga ini rukul terakhir lah untuk kita untuk ketemu begini secara resmi. Saya pribadi wakil Pak Syukur, Pak Umran, Ibu Arni, sama kemarin Bu Fasil. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya kira mohon dimaafkan. Karena walaupun setelah ini kita bertemu kembali, tapi lain suasananya. Ini pada angkatan 11, khusus kita di kelas 2 CGP Rekomisi. Barangkali sebelum saya tutup, ada barangkali refleksi apakah di antara kita Bapak Ibu, silakan. Cukup ya? Cukup Pak Umrang ya? Pak Umrang silakan Pak Umrang. Baik, terima kasih mewakili teman-teman dari Kabupaten Sinjai. Memohon maaf ini Pak Kadir. Gitu ya, dari selama di klub ini terkadang lancang memanggil Om Kumis karena menurut saya itu bahasa gaulku dengan Pak Kadir. Ya. Kemudian di sela-sela kegiatan itu terkadang kita ini selalu saya merasa selalu merepotkan Pak Kadir ini, minta kita mau Pak Kadir, kita mau ya. Saya terkadang memang menyadari mau tahu enaknya saja, yang penting sudah mengatur Pak Kadir ramah itu. Nah, itu begitu biasa terkadang muncul di benak saya. Jadi mohon maaf atas segala apa yang menjadi kekurangan saya dan kelancangan saya. Saya kira itu Pak Kadir. Terima kasih. Selamat kepada selama bahagia selalu dengan keluarga di lu sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak kala kita satu grup itu di kelas yang sama Pak Umran Bu Arni, Ibu Arni saya temani, saya sangat bersemangat, apalagi Pak Umran, lebih Pak Syukur. Hanya ceritanya itu Pak Syukur, waktu PGRI itu baku samping kan, enggak kenal. Misalnya itu Pak. Enggak tahu, itu Pak Syukur juga diam-diam. Astaga, baku samping dulu. Kerja sambil ikuti itu sambil kerja tuh nggak lemes dan lihat aja, tapi itulah prosesnya karena Pak Syukur Ibu Arni ini sama Pak Umran ini
sudah bersama-sama bagaimana pahit getirnya itu di Palu, dikena gempa, jadi sudah saya sekata apalagi saling mengingatkan. Tapi betul, saya bersyukur ada Bu Arni, ada Pak Umran, ada lain, sehingga apapun itu resikonya saya enjoy saja. Kalau saya terbatas waktu, terbatas pemikiran dan lain, ada Pak Umran, ada Bu Arni, ada Pak Syukur, jadi saya selalu enjoy seperti yang malam ini. Terima kasih Terus semua Bapak Ibu, Saya mau kita tutup tambahkan saja. dulu Pak, sebelum kita Silakan, Bu. akhiri. Saya punya pengalaman yang sangat luar biasa nih dengan Pak Kadir. Pada saat itu saya adalah dua orang yang barangkali ditutup dulu kamera bukakan khusus rekamannya. nih. Bi- Biar, Oh iya, biar, biar, biar. Oh, atau aku tutup, saya tutup dulu baru ngomong ya. oh, iya, iya. Atau dia enggak usah. Ya cocok nih. Lanjut. Kita dua orang yang dibukakan akses khusus untuk mengerjakan soal. Itu pun pada saat saya mau ke Sinjaimi. Sudah ada di atas mobil, kembali lagi saya sampai berdua sama Pak Kadir itu dibukakan akses khusus untuk kerjakan pretest kalau tidak salah pada saat itu. Dan itu pengalaman luar biasa dan bisa juga kita karena kita enjoy Ji. Meskipun itu Iya, sudah iya. ditutup aksesnya tapi kita enjoy dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar Pak Kadir. Dan Iya, iya, iya. Memang kendala sama juga waktunya di Palu, Bu. Kita yang berdua masalah tiketnya. masalah tiket. Izin Tapi dulu Pak Kadir, bisa mungkin kita tutup dulu kamera atas sehingga rekamannya kita ini sudah dianggap selesai. Kemudian ada ya, beberapa hal mungkin ya bisa nih kita konfirmasi terkait rekognisi, terkait reguler. ya, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Kita tutup pertemuan pada hari ini. Cukup waktu 2 jam 90 menit lebih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.